Oke, next kita lanjut belajar analogi. Jadi analogi itu apa sih gitu ya? Jadi analogi itu adalah hubungan dari dua buah kata gitu ya teman-teman. Jadi misalnya gini, ada kotak 1, ada kotak 2 gitu ya. Nah, di mana kotak 1 dan kotak 2 ini saling berhubungan. Nah, ketika saling berhubungan, teman-teman akan mencari hubungan segitiga 1 dan juga segitiga 2 gitu ya. Nah, hubungan antara kotak 1 dan kotak 2 ini bisa sinonim, bisa antonim, bisa ciri-ciri, bisa jenis, dan lain-lain gitu ya. Dan bisa juga nih kalau teman-teman mau cari hubungan dari kotak 1 dan kotak 2, bentuknya itu bisa dimodifikasi gitu. Jadi kayak gini, misalkan ini ada kotak 1, ini ada segitiga 1. Nah, di sini kotak 2, ini segitiga 2. Jadi hubungannya itu adalah ini ke sini, ini ke sini gitu. Nah, biasanya kalau kayak gini, dia itu berhubungan dengan jenis atau ciri-ciri. Nah, jenis-jenis di sini bisa kayak kata benda, kata sifat, kata kerja, terus dan lain-lain gitu. Intinya yang berhubungan dengan ciri-ciri gitu atau jenis gitu teman-teman. Kalau dari ciri-ciri itu ya bisa aja kayak warna, terus karakter, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk contohnya kayak gini. Contohnya itu adalah belajar, pandai. Nah, di sini teman-teman bisa cari hubungan antara belajar dan pandai. Nah, untuk trik mengerjakan soal ini, selain misalkan teman-teman menemukan jenis-jenis, ciri-ciri, atau misalkan sinonim antonim, teman-teman bisa hubungkan dalam sebuah kalimat gitu ya. Jadi kalimatnya itu contohnya kalau dari sini itu adalah kalau kita banyak belajar maka kita pandai. Nah, teman-teman bisa cari dua kata lain yang saling berhubungan. Nah, contohnya kalau misalkan kita belajar, kita bisa pandai, berarti kalau kita kalau berhubungan dengan ini, kalau banyak belajar, maka kita pandai. Nah, kalau banyak membaca, nah, menurut teman-teman kalau banyak membaca, maka akan apa? Ayo, teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya, supaya teman-teman bisa mencari tahu sendiri gitu analogi yang cocok itu apa gitu ya teman-teman. Jadi semakin teman-teman bisa merangkai sebuah kalimat atau sebuah kata, teman-teman bisa semakin pandai gitu. Terus contohnya lagi kayak gini, ada kosong terus hampa. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat nih, ketika teman-teman buat ini ke dalam bentuk kalimat, rasanya tuh sulit gitu untuk mengubah bentuk ini tuh dalam bentuk kalimat.
Jadinya teman-teman bisa lihat apakah ini tuh termasuk ke dalam jenis, ciri-ciri, atau dia tuh sinonim atau antonim gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dulu karakteristik dari kata-katanya ini gitu ya. Nah, jadi dari sini terlihat gitu bahwasanya karakteristiknya itu adalah sinonim gitu, dimana sinonim dari kosong adalah hampa. Jadi nanti ketika teman-teman misalkan ketemu soal kayak gini, maka nanti ada opsi, misalkan opsi A sampai opsi E gitu ya teman-teman. Maka teman-teman akan mencari dua kata yang berhubungan dengan sinonim. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti untuk opsinya teman-teman akan mencari hubungan yang makna dari kalimatnya itu mirip dengan si soal gitu ya teman-teman. Dan juga kalau silogisme itu identik dengan tanda titik 2 gitu ya. Jadi aku mau recall lagi, kalau sinonim simbolnya apa? Yes, sama dengan. Kalau antonim, yes, siku terbalik gitu ya. Terus kalau silogisme bentuknya titik 2 gitu. Jadi ya tadi triknya itu adalah teman-teman harus paham karakteristiknya. Terus teman-teman bisa juga mengubah ke dalam bentuk kalimat gitu ya teman-teman. Dan yang ini sih yang sering digunain gitu triknya untuk mengerjakan soal dari analogi gitu ya teman-teman. Oke.